Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 11 bersama saya Arga dari Creative Trader. Seperti biasa dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di Bicara Bandar episode 14 sebelumnya dan Q&A di Bicara Bandar Part 2. Seperti itu, seperti biasa saya sudah men-set timer 25 menit. Nanti kalau udah bunyi saya akan mengakhiri pertanyaan saya. Semoga kali ini saya bisa jawab pertanyaan sebanyak mungkin. Seperti itu. Oke, langsung pertanyaan dari Pak Apin. Pak Apin Eng, thanks Pak Arga untuk penjelasannya. Sorry saya masih belum paham sekali. Misal saya analogikan sebagai berikut. Sebuah toko roti, harga toko 3M, alat dapur 1M dan di bank ada kasnya ada 1M sehingga total aset 5M. Apabila toko ini dijual 2M, bukankah yang beli akan berebutan? Gimana dengan PPRO? Total aset 18T dijual hanya 3T. Apakah bisa samakan analoginya? Tidakkah PPRO akan jadi rebutan pembeli? Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke, ini pertanyaan sambungan dari Q&A part 1 di mana saya menjelaskan apa yang harus terjadi untuk sampai PPRO naik. Kita tahu bahwa sedang ada kisruh perbandaran di balik jatuhnya saham ini ke 50, sedang ada krisis perbandaran dan sama seperti mobil yang supirnya sedang krisis, tentunya mobilnya nggak bisa jalan. Terlepas dari sahamnya sebagus apa atau fundamentalnya sebagus apa, ya selama krisis bandarnya belum selesai ya nggak ada urusannya tuh teori-teori ekonomi, fundamental dan lain-lain tentunya itu nggak bisa berlaku. Nah, seperti itu. Cuman sedikit membahas seperti ini dia Bapak Apin Eng memberikan analogi yang menarik. Di sini dikatakan kalau ada toko roti asetnya 5M, harga jualnya 2M, tentunya akan orang berebut. Saya setuju. Kalau toko roti yang dijual harga aset 5M dijual 2M tentunya akan berebut. Kenapa? Karena setelah beli 2M tokonya, kita bisa jual asetnya. Kita bisa jual propertinya, kita diskon deh 2M biar cepet laku, dapat 2M. Udah balik modal. Alat dapurnya kita diskon 50%, 500 juta. Cashnya kita ambil, udah untung 1,5M. Itu kalau beli toko. Saham berbeda. Kalau Anda beli satu saham, misalnya Anda beli saham Indofood, ICBP, Anda nggak boleh makan Indomie gratis. Ngambil Indomie gratis, kenapa saya pemegang saham, saya owner, nggak boleh. Anda nggak bisa ke kantor pusat itu Indofood dan Anda ambilin itu mobilnya, nggak bisa. Saham yang Anda beli ya hanya sekedar saham, nggak bisa dicairkan ke aset. Terlepas dari nilai asetnya berapa, kecuali perusahaannya sudah bangkrut. Dan kalau sudah bangkrut, biasanya asetnya sudah nggak ada atau sudah habis dibayar utang, jadi Anda pun nggak kebagian apa-apa. Jadi itu yang harus kita pahami perbedaannya, itu sebabnya harga saham itu murni haknya bandar mau dikemanakan. Fundamental boleh membahas, analis atau akademisi boleh bahas asetnya murah dan mahal dan lain-lain, silakan. Tapi bukan mereka yang buat ngatur harga PPRO, yang ngatur harganya adalah bandarnya. Tentu kalau Anda melihat ini peluang. Kalau krisis bandarnya berakhir, ini mobil bagus, mobil murah yang mungkin akan disetir lagi oleh bandarnya. Yes, saya percaya seperti itu. Tapi berarti satu hal yang kalau Anda mau memanfaatkan itu, Anda harus paham harga saham baru akan naik setelah krisis bandarnya berakhir. Karena retail nggak bisa gerakin harga. Retail mau beli, yes beli. Retail lagi beli kok PPRO. Kalau kita lihat tadi saya sempat lihat ini PPRO dari misalnya dari 7 Juli aja. 7 Juli 2020, dari awal Juli sampai sekarang kita lihat broker-broker retail sedang membeli saham PPRO. Jadi retail-retail yang masih mengira asetnya murah atau yang siap menunggu bertahun-tahun sampai supirnya bisa nyetir sahamnya lagi sedang beli. Sementara yang jual kita lihat CC, YP, NI, PD, DH, KKOD semuanya belanja PPRO. Seperti itu. Di sisi lain kita lihat broker-broker ningrat karena ini saham di 50, broker-broker ningrat lah jualan karena retail
Seperti yang saya bilang di sebelumnya, Ningrat lah yang selalu didulukan dalam kasus seperti itu. Retail sih cuma boleh beli, jual sih belum boleh. Seperti itu. Oke, lanjut. Pak Arga, kalau Lo Keng Hong itu investor retail atau bisa dikategorikan bandar karena kepemilikan sahamnya besar. Saya pribadi pernah ketemu beliau, saya pernah dengar omongan beliau, cuman saya nggak berani nanya langsung Pak Lo Keng Hong, apakah Bapak bandar atau retail? Saya nggak berani. Cuma kalau dengar apa yang dikatakan beliau, cerita-ceritanya, beliau itu retail. Kenapa? Karena beliau nggak ngatur. Bukan beliau yang naik turunin harga PPRO. Beliau cuma beli dan harganya terus turun. Bukan beliau yang ngatur harga MBSS. Jadi mereka bukan, Lo Keng Hong bukan pihak yang mengatur pergerakan harga gitu. Lo Keng Hong hanya membeli ketika murah, membeli lagi ketika murah, sampai bandarnya bosan. Karena beliau duitnya triliunan, mau dibanting kayak bumi dari 2000 ke 50 pun, beliau average down terus. Kayak gitu. Syukur-syukur bumi nggak ada listing, kayak beberapa saham yang di listing yang sepertinya beliau beli juga, tapi ya itulah yang membuat mereka sukses. Saya pernah buat artikel tentang ini di website kami, silahkan baca. Di sini Anda bisa melihat strategi ampuh Lo Keng Hong kalahkan bandar saham. Ini Anda bisa belajar banyak tentang bagaimana trading menggunakan metodenya Lo Keng Hong. Kalau Anda kebetulan sekaya Lo Keng Hong atau cukup kaya untuk melakukan strateginya, Anda bisa baca artikel itu dan mungkin itu strategi yang sesuai buat Anda. Seperti itu. Lanjut, dalam podcast sebelumnya Pak Arga telah membahas bahwa waran termasuk instrumen beresiko. Lalu kenapa kalau emiten IPO yang mengeluarkan waran, apa gunanya untuk apa? Kalau misalnya trading waran tapi nyangkut, apa sebaiknya dilakukan Pak? Cut loss atau exercise aja warannya? Exercise tentunya kalau Anda untung mengexercise-nya. Kalau rugi ya ngapain Anda exercise? Kayak gitu. Kenapa IPO waran dikeluarkan? Karena itu kertas tanpa arti yang bisa dijual puluhan miliar. Seperti itu. Waran, seperti saya jelaskan sebelumnya, mayoritas waran tidak pernah dieksekusi karena harga induknya udah jatuh sebelum warannya bisa dieksersis. Yang cukup berhasil distribusi waran itu di Posa Waran di tahun 2019 lalu. Ini juga banyak dipom-pom di grup-grup saham. Orang-orang direkomendasikan membeli warannya karena dianggap murah. Kayak gitu ya, seperti biasa lah, grup saham kan gunanya untuk menjual saham busuk. Seperti itu kita lihat nih Posa Waran misalnya, ini nggak satu lot pun untung kalau dieksekusi. Cuman kita lihat retail YP beli 8M, CC beli 2M, PD beli 2M, NI beli 2M, GH, DR, semua retail para korban-korban di bursa saham itu membeli, sementara bandar-bandarnya asik jualan. Ini barang nggak ada guna. Nanti kemungkinan besar dia akan habis masa waktunya dan dibuang. Jadi ini barang nggak ada nilainya, tapi bandar-bandar mungkin bisa jualan sekitar 40 M-an waran ini. Bayangin, jual toilet paper seharga 40 M tanpa modal. Jadi itulah alasan kenapa waran dibuat. Jadi sangat menarik memang. Saya pun kalau nge-IPO perusahaan, saya akan buat warannya juga. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Arga. Saya mau tanya analisa pergerakan bandar pada saham SLIS pas IPO 7 Oktober di harga 115. Bisa dikerek gila-gilaan sampai 6.250 pada tanggal 15 November 2019 dan sekarang masih stay di harga 5.000-an. Mohon pencerahannya Pak Arga. Terima kasih. Kalau SLIS saya nggak berani bahas pergerakan bandarnya, tapi kalau Anda udah follow kami sejak tahun 2019-an pas IPO, sejak awal-awal IPO saya sudah mengatakan ini perusahaan yang spesial dan diterbitkan sahamnya dengan tujuan yang spesial, seperti itu. Saya nggak tahu ini perusahaannya ada atau enggak, saya nggak pernah cek, jadi mungkin Anda bisa cek ini perusahaan beneran atau bukan, tapi ini perusahaan yang spesial ditujukan buat dilahirkan untuk tujuan yang spesial. Apa yang dilakukan bandarnya, mau diapain ke depan, saya nggak berani prediksi dan nggak berani bahas.
Halo Bang Arga, barusan lihat channel sebelah mengenai bandarmologi yang terlalu full armor. Seperti jagoan India yang nggak kalah-kalah. Bandarmologi nggak bisa dibuktikan kesalahannya dan lain-lain. Wow. Menurut Anda mungkin apakah demikian? Dan bagaimana pendapat Anda tentang video channel sebelah tersebut? Mohon masuk ke Q&A. Saya nggak pernah nonton YouTuber saham Indonesia, saya sama sekali nggak tertarik, jadi saya nggak tahu ini lagi ngomong apa, tapi kemungkinan ini fansnya analisa bandarmologi ya. Dia mengatakan kalau analisa bandarmologi full armor nggak kalah-kalah dan nggak bisa salah. Kemungkinan ini fansnya analisa bandarmologi, cuman kemungkinan belum ikut workshop aja, jadi dia nggak ngerti analisa bandarmologi, mungkin dia juga nggak belajar, selama ini fokusnya ngafalin nama-nama candlestick, ya, jadi yang wajar lah menurut saya, atau simply dia YouTuber yang nyari konten, mungkin dia merasa konten bandarmologi lagi populer, jadi dia buat konten, jadi mungkin dia bisa dapat dari AdSense atau apa, jadi menurut saya ini sangat wajar. Saya sendiri nggak bisa ngasih komentar karena saya nggak nonton dan nggak minat nonton videonya. Seperti itu. Tapi semoga saya sih berdoa supaya dia bisa dapat viewers yang banyak dan di YouTube bisa dapat uang dari YouTube dengan mengomentari. Kayak gitu. Kalaupun dia ngeritik, ya nggak apa-apa sih. Saya juga sering ngeritik analisa teknikal, kenapa dia nggak boleh ngeritik bandarmologi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pak Arga, berdasarkan pengalaman Bapak di ilmu bandarmologi, bagaimana pergerakan harga saham yang fundamentalnya bagus menjelang RUPS? Ya tergantung di RUPS-nya mau ngapain. Kalau di RUPS-nya mau bagi saham besar-besar, mau bagi dividen besar-besaran, biasa sebelum RUPS dikerek dulu. Supaya setelah RUPS diumumkan hasilnya, retail mau beli, saham itu karena bagi saham besar-besaran, dia didistribusi. Kalau di RUPS-nya nggak, itu kalau dividen ya, di RUPS-nya nggak bagi dividen, mungkin bandarnya juga ngapain, gue ngapa-ngapain. Ya gitu ya, sangat tergantung di RUPS-nya apa yang mau diputuskan, kayak gitu. Jadi ya bandar biasa ya kalau mau bagi dividen atau kalau nggak jadi ngasih dividen dan lain-lain ya bandar biasanya ya mengantisipasi atau ya menyiapkan action buat keputusan di RUPS nanti. Seperti itu. Terima kasih Pak Arga untuk penjelasannya. Kalau boleh usul workshop bandarmologi berikutnya di akhir Juli. Kalau bulan September rasanya kelamaan. Hehehe. Bulan Juli ini kita nggak mengadakan workshop, hanya belajar saham dari nol lagi, itu juga karena buat amal, jadi kami sediakan. Jadi bulan Juli ini kami fokuskan untuk riset, jadi kami sama sekali nggak mau buat workshop karena kami mau riset juga tentang bandarmologi, karena tools foreign flow udah dibuat versi adaptasi di masa pandemik, cuman tools bandarmologi belum jadi kami mau fokus riset, seluruh resource kami mau fokus riset. Saya juga nggak mau capek-capek di workshop, kita mau riset mengembangkan tools bandarmologi versi 2020. Juli mungkin sampai Agustus pun, sampai pertengahan Agustus ada 1,5 bulan kami bisa riset, karena fokus kami itu, kerjaan utama kami itu workshop sih buat seru-seruan, dan income juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lumayan, cuman kami bulan Juli sih nggak bisa mengadakan workshop karena fokus kami akan riset sepanjang bulan Juli dan sampai akhir Agustus seingat saya. Oke, lanjut. Mantap Pak, saya mau tanya, kalau saham yang sekarang sudah jauh di bawah harga IPO, tidak mempunyai waran atau right issue, tetapi bandarnya malah buang di bawah harga, itu kenapa ya? Padahal laporan keuangannya bisa dibilang bagus. Mohon pembahasannya ya Pak. Ada banyak alasan ya, karena bandarmologi IPO itu bandarmologi paling rumit. Saya nggak tahu ini saham apa, jadi saya cuman general aja. Kalau bandar masih buang, kalau memang Bapak Jason Lai bisa menganalisa pergerakan bandarnya dan bandarnya memang masih buang di bawah harga IPO, itu kemungkinan memang
bandarnya pengen cuci tangan. Dia udah IPO, udah dikerek naik, udah itu dijual, sekarang masih nyisa, even di bawah harga IPO ya dijual aja daripada dia pegang barang kan ngapain. Kayak gitu, ngapain dia pegang saham gitu, buat apa saham buat dia kan? Dia kasihkan aja ke retail. Dan kalau apalagi kalau dihitung-hitung average penjualan mereka dari hari pertama dikerek naik terus dibanting dan even di bawah harga IPO masih cuan. Dia dengan senang hati akan membagikan sahamnya ke publik kayak gitu. Kalau ini laporan keuangannya bagus ya hopefully bagus, dan hopefully ini perusahaan beneran yang IPO, bukan cuma laporan keuangan yang bagus tapi perusahaannya nggak tahu ada atau enggak. Kayak gitu ya, kalau perusahaannya bagus paling retail-retail yang nyangkut mudah-mudahan bisa dapat dividen. Seperti itu. Atau kalau memang perusahaannya bagus banget, mungkin ada bandar lain yang mau ngambil barang cut lossan retail terus dinaikin lagi. Mungkin seperti itu. Cuma ya ini general aja ya, saya nggak tahu kasus saham ini apa, sahamnya apa, saya nggak menarik. Cuman pada umumnya kalau ditanya kasus gitu, yang terjadi seperti itu. Bandarnya masih pegang barang, dia mau bersih-bersih, ngapain juga pegang saham. Kayak gitu kan lebih enak pegang uang. Kayak gitu. Oke, saya lihat di video, saya lihat video, oh ini yang kemarin, ya udah saya jawab. Saya lihat video yang dipost sama siapa, saya lihat portfolio dia sampai ratusan juta. Kasih lihat portfolio Pak Arga, saya yakin portfolio Pak Arga nggak kalah, mohon dibahas podcast selanjutnya. Aduh, jadi gini, kenapa saya nggak suka, bahkan alergi sama orang yang pamer-pamer portfolio, mau untung, rugi kayaknya pada nggak pamer ya. Ya mau pamer-pamer keuntungan, pamer-pamer portfolio, kadang untung pun belum, simply beli banyak aja dia pamer. Saya alergi jujur sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya, prinsip saya adalah apapun yang saya share buat umum, at least berguna buat umum. Kayak gitu. Itu sebabnya kadang-kadang di tengah podcast saya nggak nyaman ketika ditanya, waktu sampai ada pertanyaan yang tentang workshop, tentang iklan, tanggal berapa, dan lain-lain, saya nggak nyaman. Karena menurut saya, itu saya jualan, dan mungkin nggak ada gunanya. Ada gunanya bagi yang nanya, cuman bagi mayoritas orang mungkin nggak ada gunanya. Seperti itu. Saya berpendapat, bagi itu apa yang dilakukan, yang ditonton, at least harus ada gunanya bagi Anda. Kalau menurut Anda nggak ada gunanya, ya mungkin bisa berhenti nonton video. Cuman at least bagi saya ada gunanya. Saya ngomong gini. Dan menurut saya di zaman susah gini, ketika orang lagi krisis, banyak orang ke PHK, pamer-pamer kekayaan itu nggak ada faedahnya sama sekali. Pamer-pamer keuntungan nggak ada faedahnya sama sekali buat yang nonton. Buat yang nggak nonton, tentunya, buat yang pamer, tentunya ada faedahnya. Karena saya yakin siapapun yang ditutup di sini, dia jualan rekomendasi berbayar. Orang pamer-pamer. Karena di dunia orang pamer kekayaan cuman buat pamer, di bursa saham orang pamer portfolio, itu cuman buat ini cuman buat menarik orang, menunjukkan kalau gue cuan nih, gue dukun hebat nih, kayak gitu. Gue dukun hebat, ikut langganan ramalan gue. Ujungnya gitu. Atau at least buat seminar, buat workshop. Jadi workshopnya nggak tahu isinya apa, cuma karena ngelihat ini dukunnya kaya gitu, atau pengajarnya kaya jadi beli. Saya pun nggak mau. Kalau Anda berminat ikut workshop, silahkan Anda ikut. Cuman saya nggak mau Anda ikut workshop karena seperti itu. Karena menurut saya itu jebakan marketing yang kurang fair, apalagi di zaman sulit kayak gini. Jebakan marketing, nggak tahu isinya apa, nggak tahu kontennya apa, bahkan Anda mungkin nggak tertarik, cuman pengen aja kayak si trainernya kayak gitu, jadi Anda ikut. Menurut saya itu nggak fair. Jadi menurut saya di zaman gini kalau mau pamer kekayaan, cuman ada dua cara menurut saya yang cukup menarik. Pertama, pamer kekayaan di kantor pajak, jadi Anda harus bayar pajak besar buat rakyat, atau pamer donasi kalau mau. Nyumbang untung miliaran buat sekolah dari untung saham, itu lebih menarik. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin ada
YouTuber-YouTuber yang nonton, yang suka pamer, coba deh pikirkan lagi. Kasihan orang lagi susah, jangan peduli sama diri Anda sendiri. Pamer ngasih donasi. Saya 2 bulan lalu, beras 1 ton itu cuma berapa? 12 jutaan. 12 jutaan ngebaginya udah setengah mati kayak gitu. Beras 1 ton itu udah bisa membahagiakan 100 keluarga. Bahkan 200 keluarga kayak gitu. Jadi banyak yang untung ratusan juta tapi cuma di screen cap doang kayak gitu. Nggak pernah dilihat hasilnya buat apa, nggak ada gunanya buat yang nonton. Menurut saya nggak ada faedahnya, jadi saya alergi kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi seperti ini, seperti itu. Jadi itu sih pendapat saya kayak gitu. Pak Hengki Adinata, Pak Arga, mohon pembahasannya dong terkait BBRI. Kenapa saham BBRI didistribusikan terus sama asing? Kepemilikan asing sekarang pasti sudah turun drastis yang sebelumnya 80%. Apakah artinya saham BBRI sudah mulai tidak bernilai di mata asing? Kadang ketika saham bank lain naik, saham BBRI selalu sebaliknya. Mohon pencerahannya Bang. Selamat berlibur. Stay safe buat Pak Arga dan keluarga. Oke. Ini BBRI ya, tadi saya pas lihat BBRI. Kenapa ini BBRI? Asing jualan BBRI sederhana. Sangat sederhana, nggak usah terlalu dipusingkan apakah udah nggak berharga, nggak apa. Kenapa asing jualan BBRI? Karena dia beli di bawah. Ingat waktu itu saya banyak dibully karena asing beli di harga atas dan dianggap nggak masuk logika. Saya bilang asing mah bebas, nggak ada yang mau terima semua ngeritik karena asing beli di sini. Sekarang asing jualan di sini. Nggak apa-apa kan asing beli di 2100. Ini kan dia pertama beli aja udah 2250. Kalau dia bisa jual di harga 3000. Wong lokal pun dia kan mau lokal jual di 2250, beli lagi di 3000. Kenapa asing nggak boleh jualan? Sesimpel itu sih menurut saya, simply asingnya masih terus jualan, jadi sangat wajar harga BBRI nggak naik-naik. Ada saham banking yang dibeli asing harganya naik kok, BBRI nggak naik-naik. Kenapa BRIS naik, harga BBRI nggak naik? Bandarnya beda. Bandar BRIS itu orang lokal, bandar BBRI itu bandar asing, jadi nggak harus nyambung dong. Kayak gitu. Bandarnya beda, jadwal manggungnya juga beda. Kayak gitu. Sekarang asing simply lagi bahagia, dia bisa jualan di 3000, saham-saham yang dia beli di 2100, 2200, 2300 kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar, nggak usah dikhawatirkan BBRI nggak berharga dan lain-lain kayak gitu. Kalau lihat kepemilikannya lokalnya pun kepemilikan lokal sekarang 23%, berarti asing sekitar 76%, 77%. Seperti itu. Retail terus bertambah. Oke, jadi nggak perlu khawatir kalau jangka panjang asing masih banyak. Saya percaya BBRI masih ada harganya, cuma asing pengen profit taking, kebetulan lokal juga pengen beli di harga atas. Kayak gitu. Maju terus Pak Arga, simpelnya analis perusahaan sekuritas bilang support XXX sekuritas A bilang support XXX, sekuritas B support ZZZ, 10 sekuritas support resistennya beda semua, haha, tarik garis lagi. Setuju Pak, analisa teknikal itu analisa personal, Anda kasih 10 grafik ke 10 analis yang berbeda, supportnya beda semua, resistennya beda semua, jadi pasti ada yang benar. Kalau nggak ada yang benar, kirim ke 100, kemungkinan besar ada yang benar. Yang benar, karena bandar juga nggak mungkin kan membuat salah semua gitu, ngapain. Kayak gitu, dia nggak peduli lah sama orang nyoret-nyoret di saham yang diatur, kayak gitu. Pak Arga, kalau sempat tolong bahas saham UCIT. Bagaimana prospeknya ke depan? Selain itu, apakah pergerakan saham UCIT dijalankan oleh asing? Terima kasih. Kalau saya nggak salah, UCIT itu bukan IPO buat ini ya. Kalau saya nggak salah ya, ini bukan menfitnah. Ini aja. Waktu itu riset, kalau nggak salah, UCIT itu tujuan IPO-nya bukan buat digoreng-goreng atau buat cari dana publik dan lain-lain. Itu tujuannya bukan itu. Ada tujuan lebih spesial buat ngehemat pajak. Cuma ya nggak usah disebut lah apa tujuannya. Jadi sepertinya UCIT belum diapa-apain karena nggak cuman di-maintain doang. Bandarnya nggak nyari duit dari retail, nggak peduli juga gitu.
ada yang beli, ada yang suka atau enggak, karena tujuannya sudah tercapai. Kalau saya nggak salah seperti itu. Saya nggak tahu either itu UCIT atau saham lain yang juga besar seperti UCIT seperti ini. Partisipasi retail 50, partisipasi asing di sini 53%, cuman ya asingnya juga nggak terlalu ngapa-ngapain dan sahamnya pun nggak terlalu liquid seingat saya kalau UCIT. Oke, sudah habis. Iya, nggak liquid. Oke, itu. Oh iya, saya satu lagi. Bahas saham pizza. Kemarin ada yang komplain, saya di awal video part 1 saya bahas saham pizza. Bilang bahas saham pizza, cuma nggak bahas. Pizza kembali jatuh hari ini. Kalau kita lihat di podcast Bicara Bandar hari Minggu, saya bilang kalau sebaiknya menjauh dulu dari saham ini. Kalau broker analisa bandarmologinya belum beda dengan sebelum-sebelumnya seperti itu. Sebelumnya saya bilang saya tunjukin dulu deh sampai minggu lalu. Dari 45, 74, 75 untuk pizza kita lihat. Ini sorry 2020. Sebentar. Sorry. 72, 73, 2020 saham pizza. Nah, kita lihat LG jual 123.000 loh, BQ, LG, YU jualan. Jadi saya bilang nggak usah nekat-nekatan, nggak usah gaya-gayaan. Kalau tujuannya cuman buat cuan, bukan buat pamer screen cap, nggak usah gaya-gayaan gitu. Tunggu aja badainya berlalu, tunggu aja penjualannya berlalu. Ini orang-orang broker-broker raksasa ini jualan karena retail-retail lagi ngumpulin. Seperti itu. Hari Senin dia kemarin rebound. Hari Senin dia rebound. Kita lihat YU masih jualan. Paling banyak malah 127.000 lot. Yang nggak usah jualan dulu. Ada RF beli 50.000 lot. Ini pasukan lainnya yang dipakai buat ngerek harga. Ini harganya naik karena RF beli. RF ikut bantu kerek harga. Retail-retail korban-korban masih pada beli. Kayak gitu. Retail-retail masih pada beli, hari ini dibanting lagi. Kemarin juga dibanting sore-sore, hari ini dibanting lagi. Kita lihat tanggal 7 gimana. YU masih jual, CC yang jadi partnernya, saya bahas di podcast minggu juga jualan. ZP masih jual, retail-retail kompak beli. KK, YP, PDNI seperti itu. Jadi ini juga menjawab bahwa tenang aja bagi yang ikut analisa bandarmologi, tenang aja, retail masih sangat-sangat hobi kok ngelawan bandar. Kalau bandar jualan, meskipun perusahaannya dipertanyakan, retail akan menyambut membeli. Cuma kalau suspend nyalahin OJK. Kadang-kadang saya nggak ngerti gitu sama retail kayak gitu. Bandar jualan diborong dan memang kita lihat grup-grup saham semua mengedukasi retail untuk nolong bandar. Saya nggak tahu tujuannya apa, saya nggak tahu alasannya apa. Cuman kemarin pas hari Senin, pas pizza naik, semua orang buat target harga dan lain-lain. Itu wajar. Saya udah ngelihat itu bertahun-tahun dan terus terjadi sampai sekarang. Nah, seperti itu ya saya pribadi. Besok bisa naik ya bisa, bebas, bandarnya bebas. Cuman selama indikasinya kayak gini saya nggak tertarik sama sekali. Banyak saham menarik, banyak saham terbang, banyak saham yang bisnisnya aman. Kenapa harus beli saham pizza ketika lagi chaos seperti ini? Saya sih nggak dapat alasannya, kecuali buat pamer screen cap, buat gaya-gayaan supaya Anda terbukti membeli saham pizza di harga terendah, punya screen capnya jadi kayak sakti gitu. Kayak dukun yang tahu masa depan. Walaupun banyak yang celaka karena niat kayak gitu. Seperti itu. Oke, untuk kali ini sampai sini aja. Seperti saya bilang, weekend depan saya mau jalan-jalan. Jadi saya nggak bisa buat podcast. Cuman saya akan buat part 3 dari Bicara Bandar minggu ini, Q&A-nya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Nanti hari Kamis malam saya akan post part 3 dari Bicara Bandar. Bicara Bandar Q&A session seperti itu. Thank you, stay healthy, semoga Anda bisa belajar something dari podcast kali ini. See you next time.